April DA7 kembali menjadi sasaran hujatan warganet. Menanggapi hal itu, Dewi Persik angkat suara. Ia heran mengapa anak semanis April bisa dihujat. Menurut Dewi, yang menghujat pasti orang yang sakit hati. Ia mengingatkan peserta DA7 masih muda dan kasihan jika terus diserang. Menghadapi netizen, nggak gimana-gimana, karena nggak perlu ditanggepin juga. Kita ambil positifnya aja, yang negatif kita jadi positif. Oke, teruntuk Indosiar yang terhormat ya. Saya mau ngasih tahu ya, mending ajang pencarian Dangdut Akademi DA8 ini atau DA7 ini diganti jadi Virtual Gift Academy. Nah, cocok tuh. Jadi bukan terutama di top 3 ini. Terus juri apa gunanya? Saya live di sosial media, saya jawab, juri tidak berguna. Tahun depan kalau masih diadakan lagi dangdut selanjutnya, acara-acara audisi dangdut selanjutnya, kalau kami bisa kasih saran untuk Soimah dan kawan-kawannya itu, kalau bisa nggak usah lagi, kembalikan saja ke juri-juri senior. Tak ada yang menyangka, rezeki tak pernah tertukar. Di saat yang lain sibuk mengejar piala, April Cirebon justru memenangkan hati sang legenda. Detik-detik April melangkah masuk ke markas besar Soneta menjadi bukti nyata. Juara 3 di panggung, tapi juara 1 di mata Bang Haji. Siapkan tisu, karena reaksi para juri melihat pencapaian April ini bakal bikin air mata kalian tumpah. Dunia hiburan dangdut tanah air seolah tersentak hebat, sebuah kejutan yang tak terprediksi oleh algoritma kompetisi manapun baru saja terjadi. Biasanya, lampu sorot paling terang akan selalu mengarah pada sang juara pertama, sosok yang memegang piala terbesar dan cek bernilai fantastis. Namun, takdir memiliki selera humor dan keadilannya sendiri. April, gadis asal Cirebon yang harus berpuas diri di posisi ketiga panggung di Akademi 7, DA7, justru menjadi tokoh utama dalam narasi paling prestisius tahun ini. Bukan sang juara 1 yang dipanggil, melainkan April yang mendapatkan wahyu musikal dari sang dewa dangdut, Rhoma Irama. Fenomena ini meruntuhkan logika industri yang selama ini mendewakan peringkat. Publik dibuat ternganga. Bagaimana mungkin seorang juara ketiga melangkahi para pemenang di atasnya untuk masuk ke dalam lingkaran terdalam Soneta Group? Ini adalah sebuah anomali yang indah sekaligus misterius. Di balik senyum sederhananya, April menyimpan sebuah kekuatan tersembunyi yang luput dari mata awam, namun tertangkap jelas oleh radar spiritual Bang Haji. Keputusan ini bukan sekadar tawaran rekaman biasa. Ini adalah proklamasi bahwa dalam seni, angka di papan skor hanyalah statistik mati, sementara karakter adalah nyawa yang abadi. April membuktikan bahwa rejeki tidak pernah tertukar, dan garis tangan Tuhan bekerja dengan cara yang jauh lebih dramatis daripada sekadar pengumuman juara di atas panggung gemerlap televisi. Rhoma Irama bukanlah sekadar musisi, ia adalah seorang empu, seorang maestro yang telah memakan asam garam kehidupan dan spiritualitas musik selama lebih dari setengah abad. Ketika Bang Haji memilih seseorang untuk masuk ke dalam kawah candra di muka Soneta, ia tidak menggunakan kacamata juri kompetisi pada umumnya, yang hanya menilai ketepatan nada atau jangkauan pitch yang tinggi melengking. Rhoma menggunakan mata batin. Dalam keheningan pengamatannya selama kompetisi DA7 berlangsung, diam-diam ia telah memindai frekuensi suara April yang dianggapnya memiliki resonansi berbeda. Menurut orang-orang terdekat di lingkaran Soneta, Rhoma melihat adanya kejujuran yang telanjang dalam suara April. Di era di mana banyak penyanyi terjebak dalam akrobat vokal yang rumit hanya untuk memukau penonton, April justru tampil dengan kesederhanaan yang menusuk kalbu. Rhoma menangkap getaran rasa yang otentik, sebuah elemen magis yang tidak bisa dipelajari di sekolah vokal manapun. Bagi sang raja dangdut, teknik bisa dipoles, cengkok bisa dilatih, tetapi karisma dan kemampuan untuk menyampaikan pesan lagu langsung ke ulu hati pendengar adalah anugerah ilahi. April memiliki roh dangdut yang dirindukan Rhoma, sebuah suara yang tidak hanya terdengar di telinga, tetapi bergema di ruang batin. Inilah alasan fundamental yang membuat Bang Haji mengabaikan urutan peringkat juara dan langsung menunjuk April sebagai The Chosen One. Salah satu faktor penentu yang membuat April begitu memikat di mata Rhoma Irama adalah identitas kulturalnya yang kental dan tak tergoyahkan. Sebagai putri asli Cirebon, April membawa warisan seni tarling dan cengkok pesisiran yang khas dalam setiap tarikan napasnya. Di panggung megah DA7 yang serba modern dan gemerlap, April tidak berusaha menjadi orang lain. Ia tetap menjadi gadis Cirebon dengan segala keluguan dan kekhasan dialek musikalnya. Hal inilah yang dianggap Rhoma sebagai intan yang belum diasah. Rhoma Irama yang selalu menjunjung tinggi nilai budaya dalam setiap karyanya, melihat potensi besar untuk mengawinkan kemegahan orkestra Soneta dengan keluasan cengkok Cirebonan milik April. Tasa Rosmala itu nggak perlu ikut pertandingan di dalam ajang pencarian bakat dangdut. Tasya Rosmala itu sudah diakui dapat penghargaan dari seluruh rakyat Indonesia sebagai penyanyi wanita terbaik, pendatang baru terbaik, dan banyak mendapat piala award, ya, piagam karena predikatnya. Jadi sudah diakui oleh seluruh rakyat Indonesia. Kalau Tasya yang ada di Indosiar itu sebatas pertandingan yang melawan beberapa peserta di situ di Indosiar. Jadi beda kelasnya pertandingan dan award dan
pilihan seluruh rakyat Indonesia. Kalau Tasya Rosmala ini sudah menyeluruh rakyat Indonesia, tapi kalau sebatas pertandingan di DA Indosiar itu melawan kompetisi, jadi beda jauh piala yang dibawa Tasya Indosiar sama Tasya Rosmala. Jauh lebih berkelas Tasya Rosmala karena seluruh rakyat Indonesia mendukung dia, menyuarakan dia bahwa dia itu adalah pendatang penyanyi dangdut terbaik, penyanyi vokal terbaik. Cuy, gue baru ya, konser nanti malam itu ya, 31 tahun Indosiar, itu lagunya semua rata-rata kebanyakan lagu yang pernah dibawain sama Aping ya pas kompetisi. Bener gak sih? Gue ngenya gitu cuy. Tuh keren banget gak sih? Mana melengking-melengking itu suaranya ah. Guys, mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa info terkait April ya, Valen dan Tasya. Nah, ini beritanya ada beberapa ya, harus kita lihat terkait mereka ya. Kira-kira infonya seperti apa guys? Kita lihat bareng-bareng. Tapi yang belum subscribe, jangan lupa bantu subscribe supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru yang lagi viral ya. Update terbaru yang lagi viral tentunya guys ya. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar dan dipermudahkan urusan dan segalanya gitu guys ya. Nah, ini kita lihat seperti apa infonya guys dari mereka semua. Yuk kita nonton bareng-bareng guys. Juara 1 di Academy 7, namun yang aneh adalah jumlah followersnya justru kalah dari juara 2 dan 3. Hal ini memicu perbincangan warga. Bentar, berapa tadi followersnya? 3. Hal ini memicu perbincangan jumlah followersnya justru kalah dari juara. Tuh, DA7 Tasya 700.000 ya. Valen 2,4. DA7 Aping 2,6 ya. Waduh, kok yang juara 1 ini Tasya lebih rendah ya. Juara 3 lebih banyak ya. Ini juara 2, juara 3 ya, tuh kan guys, bisa lihat ya. 2 dan 3. Hal ini memicu perbincangan warganet. Bahkan muncul tudingan tak berdasar soal pembelian followers. Itu dikarenakan nama pengikutnya terlihat sama semua. Namun hingga kini, semua itu hanyalah spekulasi publik tanpa bukti resmi. Waduh. Tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga. Ternyata fans Tasya itu banyak juga loh. Ya, lihat teman-teman. Jumlah voting untuk Tasya itu sudah mencapai 383.000 loh. Ini tuh kenaikannya tuh cepat banget. Tadi pas aku lihat itu baru di angka 280, sekian ribu, tapi sekarang udah 383.000. Ternyata banyak juga ya fansnya Tasya. Gila sih ini. Waduh. Yang penting Tasya juga. Bentar nih, Tasya DA7 bikin heboh komentar. Rina Noise ya jadi sorotan. Penilaian Rina Nose soal warna vokal Tasya memicu sorotan publik. Menurutnya, karakter Tasya kurang melekat pada dangdut klasik. Namun banyak yang justru melihat sisi lain Tasya. Pesona kuat, energi berbeda, ciri khas mudah diingat, hingga kemampuan lintas genre. Pada akhirnya, semua percaya hasil akhir kembali pada rezeki masing-masing. Nah, ini kehadiran April DA7 di Manja Cirebon. Oh, dia lagi di Manja. Waduh. Nanti juga kalau udah jadi artis mah ya, langsung berubah aja. Kalau udah sentuhan dokter malah udah cantik kayak Lesti aja ya. Oh my god, Cica ini cantik banget, auranya berbeda kayak bukan April, lihat. Itu tadi itu ada 3 warna. Aku ngambilnya yang pink tapi jatuh cinta sama yang hitam karena dia auranya mahal banget. Tuh ya tuh guys ya. Kira-kira nanti dia akan setelah terkenal seperti Lesti gitu kan. Apakah secantik Lesti, nanti kita lihat aja ya guys ya. Banget kayak anak-anak cucu CEO ini, cucu CEO. Terima kasih, Masya Allah Kak Igun. Tuh Kak Igun ya, baik ya. Ngasih kita ada di Manja. Terima kasih. Waduh. 2000 visit beberapa detik.
Nih, Tasya shock parah, April sukses, tren satu tok-tok, cina umroh sekeluarga gratis, Tasya di waduh guys. Aja habis. Ini fans kamu semua sih. April, kalau kayak gini mah saya hormat sama April. Ini buat 3 orang, buat saya sama dapat hadiah itu. Tahu aku ya, nggak tahu, maaf koreksi kalau salah. Nggak pernah selama ini orang tower temu segitu nomornya. Masya Allah. Kalau salah, kalau ada salah koreksi aja. Ya 3.000, benar. Masuk. Udah masuk. 3.000. Ini Aping loh yang masukin, kalau nggak habis gimana Ping? Malu, Princess malu nih, Princess pergi nih. Masuk 3.000. Masuk 3.000 pieces, aku cek dulu stoknya. Sisa 2.600. Jadi per detik itu update. 2.300. Sisa 2.300. 2.060. Ayo, ya Allah. 1.800. Ayo. 1.500. Yes, jadi sisa 2. Habis. Habis 3.000 lagi. Masya Allah, habis 0. Habis. Ini sih benar-benar gila. Gila parah, keren, sumpah keren banget. Lihat lo guys, April baru live beberapa jam aja sama owner Daviena. Penjualannya langsung 2,1 miliar guys, tuh lihat tuh ya. Wow, keren guys, tuh lihat. M. Lihat guys. Dan owner Daviena menjadi di top 1 dengan penjualan terbanyak. Ini sih gila parah guys. Lihat. Lihat. 2,1 M. Ini produk yang terjual loh guys. 2,1 M. Uang guys, ini uang guys, uang guys. Woi, kalian udah tahu belum woi ya? Anak-anak di Diko Selfie sekarang itu menjadi model, menjadi ambasador brand-brand terkenal ya. Kalau namanya udah rezeki nggak akan ketukar ya. Ada Mila, ada April, ada Zara. Mila dia menjadi ambasador, menjadi modelnya Wardah. Kemudian ada April ya, dia menjadi model brandnya skincare Deviana. Kemudian ada Zahra sekarang jadi modelnya Wipol. Tahulah sendiri ya, brand-brand ini semua udah tahu lah ya. Jadi buat temen-temennya ya, kalian pasti gembira banget berita. Kemudian Tasya jadi apa ya? Guys, tadi gue lihat April live ya di Deviana ya, skincare itu ya. Gila, gacor banget guys. April bener-bener bawa berkah ya. Dia sekali tampil itu live sama owner skincare itu mencapai 300.000 lebih ya itu penontonnya. Gila. April sukses terus ya, juara 3 tapi juara 1 di masyarakat. Waduh, kira-kira menurut pendapat kalian gimana nih? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir, tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian dan see you guys ya. Oh ya, jaga kesehatan ya, sekarang lagi musim sakit guys ya. Dan see you guys.